Selamat siang nanti. Ini Felix mau izin bertanya, mengapa kita harus saling memaafkan ketika yang dilukai pasti lebih menderita daripada yang melukai? Soalnya ada game teori yang mengatakan bahwa orang boleh melukai dan lo bisa melukai balik, kayak biar impas gitu, karena tidak semua orang melepaskan semuanya seperti pengganas senjata. Sudah, itu pertanyaannya. Ya, ya. Baik, iya. Ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi, kalau saya dilukai, kenapa nggak saya balas saja? Dikirain cuma kamu saja yang bisa melukai. Saya juga bisa. Nah, kan gitu. Tapi kenapa ya, kalau dilukai, kok saya tidak membalas atau bahkan memaafkan? Mungkin yang dimaksud di sini adalah melukai batin kita ya. Karena kalau melukai fisik kan berarti bacok-bacokan nih. Ya, jadi, dikiranya hanya kamu yang bisa bacok ya. Saya juga bisa. Dikiranya kamu ya yang bisa nusuk ya. Saya juga bisa. Iya, kalau dia bawa alat untuk nusuk. Lah kalau kita tidak bawa alat untuk nusuk, kemudian apa kita nusuknya pakai ujung jari kan ya nggak bisa. Nah, tapi kalau luka batin bisa nih. Dikiranya hanya kamu saja yang bisa ngomong kayak gitu, yang menyakitkan. Saya juga bisa. Saudara-saudara, ya Anda tidak salah juga ya kalau ada orang di luar mengatakan, balas dong, jangan sampai nggak dibalas. Itu nggak salah sih ngomong begitu. Cuman kalau di dalam Dhamma, kunci Dhamma itu adalah diri sendiri sebagai ukuran. Jadi, kalau diri sendiri ini tidak mau disakiti, jangan menyakiti pihak lain. Nah, sekarang saya dimaki. Saya bisa sih balas, saya memaki dia. Cuman ketika saya dimaki, saya menilai dia itu sebagai apa? Apakah dia orang baik yang memaki saya? Atau orang yang memaki saya itu sebetulnya orang yang jahat? Atau orang yang tidak menyenangkan minimal? Nah, kalau sekarang orang yang memaki saya itu adalah nilainya itu sebagai orang yang tidak menyenangkan, lalu saya membalas dia, berarti saya juga menjadi orang yang tidak menyenangkan. Orang itu tidak menyenangkan saya, kenapa saya juga membalas menjadi orang yang tidak menyenangkan? Padahal nanti jatuhnya buat hukum perbuatan itu pada diri kita lagi. Nah, kemudian kalau menghubungkan dengan yang tadi saya sampaikan, senang dan tidak senang itu kan dari pikiran. Saya merasa senang karena keinginan saya tercapai. Saya merasa tidak senang karena keinginan saya tidak tercapai. Dia memaki saya. Keinginan saya sebetulnya saya tidak mau dimaki. Ya, orang secara umum tidak ada yang suka dimaki. Jadi keinginan saya juga sama seperti pihak lain. Saya tidak mau dimaki. Jadi makian dia itu menjadi hal yang menyakitkan bagi saya. Apakah saya harus membalas memaki? Nah, ini problem sekarang. Kalau makian dia itu dengan bahasa yang saya nggak ngerti, apakah juga menyakitkan? Ketika Anda baru pertama kali datang ke Taiwan dan Anda tidak mengerti bahasa Mandarin, dan Anda pergi ke pasar dan Anda dimaki-maki, Anda mungkin malah ngomong apa sih orang ini ya? Mungkin Anda malah ketawa-ketawa, santai aja. Kenapa? Nggak ngerti. Sampai yang memaki jengkel sendiri. Ini manusia. Kelihatannya ngerti bahasa Mandarin, dimaki nggak ngerti. Nggak tahu diri nih orang. Beda dengan Anda setelah mengerti bahasa Mandarin. Begitu dimaki, Anda langsung emosi. Karena Anda mengerti bahasanya.
Jadi bedanya di mana? Ketika Anda yang pertama, kenapa bisa mengabaikan? Kenapa yang kedua Anda tidak bisa mengabaikan? Karena Anda yang pertama itu, keinginan Anda biasa-biasa aja, tapi yang kedua, keinginan Anda itu untuk tidak dimaki muncul. Dan akhirnya emosi. Jadi keinginan ini sumber penyebabnya, bukan orang yang memaki itu. Nah, balik sekarang pada pertanyaan Anda. Saya disakiti, itu kan sama dengan yang dimaki tadi. Saya disakiti. Kenapa Anda bisa disakiti? Karena keinginan Anda yang tidak tercapai. Nah, kenapa sekarang setelah Anda tidak bisa berdamai dengan keinginan Anda sendiri, Anda pengen menyakiti pihak lain. Anda pengen membalas pihak lain. Kegagalan Anda untuk memahami keinginan Anda, kegagalan Anda untuk menyelaraskan keinginan Anda dengan kenyataan, dilimpahkan kepada pihak lain. Keinginan kita adalah untuk tidak dimaki, keinginan kita dipuji, kenyataan saya dimaki. Berarti ada perbedaan antara keinginan dengan kenyataan. Keinginannya dipuji, kenyataannya dimaki. Seberapa besar perbedaan jarak ini, sebegitu besar kebencian, kekecewaan, ke ketidaknyamanan yang kita rasakan. Nah, kalau kita bisa berdamai antara keinginan dengan kenyataan, yaitu dengan mengatakan, ya memang kamu orangnya suka memaki sih. Nah, ketika kita bisa berdamai antara keinginan dengan kenyataan, batin kita tenang. Dan akhirnya kita tidak perlu membalas. Tetapi ketika kita tidak bisa berdamai dan kita emosi, kegagalan diri kita sendiri untuk berdamai dengan kenyataan dan keinginan, itulah yang membuat kita kepingin membalas. Jadi sebetulnya menyakiti dan dibalas menyakiti itu sebetulnya orang yang membalas itu tandanya dia gagal berdamai dengan diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana menyikapi di dalam dhamma? Orang itu sudah menyakiti saya. Oke, saya lalu dengar apa yang dia katakan. Misalnya tadi Anda dimaki dengan bahasa Mandarin dan sekarang Anda mengerti bahasanya itu. Lalu Anda tahu sebabnya, kenapa saya dimaki? Oh, saya ini berdiri di depan tokonya terlalu lama. Saya mainan HP terus, sehingga toko dia sempit, orang nggak bisa masuk. Nah, saya dimaki. Oke, kalau begitu lain kali saya kalau mainan HP tidak di dekat pintu tokonya. Nah, jadi saya tidak mengkondisikan orang lain memaki saya lagi. Saya tidak mengkondisikan keinginan-keinginan saya tidak tercapai lagi. Inilah gunanya kita belajar dari pengalaman masa lalu. Ya, jadi kalau pertanyaan Anda tadi, saya disakiti, apakah saya harus memaafkan? Kenapa saya harus memaafkan? Padahal saya yang disakiti, karena saya yang gagal memahami keinginan saya sendiri. Maka saya harus berdamai dulu dengan diri saya sendiri. Bahwa keinginan saya terlalu tinggi, harapan saya terlalu tinggi kepada orang itu. Nah, begitu saya sudah memahami, tidak ada yang perlu disakiti lagi. Nah, kenapa orang lain mengatakan orang disakiti harus dibalas dengan menyakiti juga? Karena orang itu tidak memahami dirinya sendiri dan dia gagal dengan pemahaman diri sendiri dan dia melimpahkan kemarahan kegagalan itu kepada pihak lain dengan membalas. Apakah kira-kira itu bisa dimengerti atau bulat atau nggak jelas? Silakan boleh ditanggapi. Kalau misalnya bukan masalah memaki dan dimaki, aku rasa sih lebih ke kalau orangnya melunjak lah. Kayak sebenarnya aku nggak peduli kalau lu maki di belakang gitu. Kalau sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, boleh dibahas nggak, Bate? Nah, sekarang melunjak dan mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Kondisinya itu yang Anda singkirkan. Anda jangan terlalu banyak komunikasi dengan dia. Anda jangan terlalu banyak dekat dengan dia.
Kecuali itu orang serumah dengan Anda. Nah, kalau udah serumah dengan Anda masuklah ke kamar Anda, goa Anda. Tapi kalau Anda itu misalnya satu kamar dengan dia, ya Anda berdiam lebih banyak, mengurangi komunikasi. Jadi sebetulnya Dhamma ini mencari sumber penderitaan Anda dan berusaha menghilangkan sumbernya, yaitu kalau Anda tidak mau diganggu dia, ya Anda mengurangi komunikasi dengan dia. Begitu? Bukan Bante, maksudku eh bukan masalahnya, bukan di dia, kayak dia bukan dia yang mengganggu kehidupan sehari-hariku, maksudnya efek dari yang dia hasilkan sampai mengganggu, kayak udah melunjak lah misalnya. Boleh boleh dibantu nggak Bante? Lah sekarang kan problemnya bukan di dia, toh ini berarti problemnya kan di diri kita sendiri. Tapi dia yang memulai Bante. Betul, dia yang memulai, tetapi sekarang problem itu di dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kita, toh. Kan sekarang efeknya yang jangka panjang. Berarti kemampuan kita untuk menerima diri kita sendiri ini yang terganggu. Kuncinya kalau mau cara sederhana adalah dengan sering mengucap memang dia begitu. Itu paling sederhana, memang dia begitu. Tapi kalau mau lebih rumit sebetulnya adalah dengan kita berdamai dengan diri kita bahwa sebetulnya saya merasa terganggu, kita anggap melunjak. Itu karena saya punya nilai ukuran tertentu dan dia melebihi dari ukuran kita. Berarti sekarang apa? Kenyataannya tidak sama dengan yang saya inginkan. Oh, memang dia orangnya begitu. Akhirnya kita berdamai dengan diri kita, batin kita tenang. Kalau kita selalu membawa hal yang negatif itu pada diri kita, yang rugi kan diri kita sendiri. Orangnya sudah tidak di sini, kitanya saja yang stres-stres sendiri jungkir balik. Yang rugi kan kita. Ngapain harus dibantai lagi, malah kita bikin karma buruk lebih banyak. Saya menemukan orang seperti itu saja sudah karma buruk berbuah. Sekarang orang itu saya bantai, berarti saya menambah karma buruk yang barusan berbuah tadi. Kan rugi saya. Kalau Anda hitungan debit kredit, sebetulnya orang itu sedang bayar hutang sama saya, yaitu dengan dia menagih hutang sama saya, jadi saya baru melunasi. Lah kalau saya sekarang hutang baru dengan membantai dia, kan rugi saya. Hutangnya nggak lunas-lunas. Begitu loh. Apa kira-kira masih sulit untuk menerima? Kira-kira kalau di Islam kondisinya, kalau misalnya keluarga kita yang kena efeknya, kalau aku yang kena nggak masalah. Kalau misalnya sampai keluarga, kita boleh balas nggak? Sebetulnya di dalam Dhamma itu tidak ada larangan ya. Tadi kan kita sudah tahu ya, Pancasila tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Kata tidak itu berarti itu pilihan. Anda mau melakukan itu silahkan dengan risikonya Anda tanggung sendiri. Kenapa? Karena karma itu yang menanggung adalah si pelaku. Siapa yang menanam, dia yang berbuat. Itu yang akan memetik buahnya. Anda tidak melakukan, maka Anda akan terhindar dari buah itu. Jadi kata tidak di situ bukan berarti larangan, tetapi pilihan. Ya, jadi kalau sekarang Anda bisa menjelaskan kepada keluarga Anda untuk memilih tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, atau untuk tidak membalas kelakuan itu, dan mereka memahami logikanya itu mereka bisa terima, Anda menanam kebajikan. Tetapi ketika Anda bisa mengendalikan, tapi keluarga Anda tidak bisa mengendalikan dirinya, ya itu adalah pilihan, karena karma yang menanggung adalah masing-masing. Sekarang mereka jadi anggota keluarga Anda, itu adalah karena ikatan karma, ada kesamaan di bidang tertentu. Tapi ketika Anda mampu mengendalikan, mereka tidak mampu mengendalikan karena karmanya jalannya masing-masing. Tetapi Anda sebagai anggota keluarga punya kewajiban moral untuk memberikan penjelasan, untuk membuat mereka tidak melakukan hal yang buruk. Ya, karena salah satu tugas teman atau sahabat ataupun anggota keluarga itu kan mencegah hal buruk yang akan dilakukan dan mendorong hal yang baik yang harus dilakukan. Tapi kalau nggak bisa,
ya masing-masing kan tanggung sendiri karmanya. Kan begitu. Anda kan tidak bisa mengendalikan orang lain. Anda hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Tidak bisa orang lain. Begitu ya. Terima kasih Bante. Wow, bagus, mantap. Teman-teman harus tepuk tangan nih. Nah, Sudah kencang warga tepuk tangannya. ya. Oke, sebelumnya yang di sini kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di YouTube dulu untuk bertanya ya. Jadi ada dari Edward Huang, dia dari Medan. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif mengenalkan Dhamma kepada anak sehingga mereka memiliki keyakinan yang kuat dan menjadikan Buddha Dhamma sebagai cahaya spiritual. Begitu Bante. Ya, bagaimana mengenalkan Dhamma kepada anak? Kita harus memberikan contoh. Karena Dhamma ini bukan cuma dijelaskan. Kalau sekarang kita dijelaskan, misalnya seperti hari ini kan kepada orang-orang yang sudah memahami ya. Jadi membuat ada logika, oh ya logikanya gini ya, oke. Nah, tetapi kepada anak kalau dilogikakan kan ya sulit ya. Jadi sekarang berilah contoh. Bahkan di dalam ilmu pendidikan kan disampaikan, satu contoh itu melebihi 1000 nasihat. Jadi misalnya sekarang kita memberikan nasihat kepada anak-anak, anak-anak kalian jangan suka marah-marah ya, karena menurut Dhamma marah itu adalah kegagalan kita untuk berdamai dengan keinginan sendiri. Keinginan yang tidak tercapai dan kita tidak mampu mengendalikan keinginan kita, akhirnya kita marah. Kita mengerti teorinya itu. Tapi kalau anak-anak kan sulit. Apalagi kita mengatakan itu kan sambil marah-marah. Nah, tahu nggak kamu itu? Ya, malah suka marah karena mainannya diambil teman. Nggak boleh marah itu, karena marah itu adalah kegagalan diri sendiri untuk memahami keinginannya. Nggak boleh. Kita malah sambil emosi mengatakan anak-anak jangan marah. Ya, anak-anak lihat, lah bapak sendiri marah-marah. Kok kita nggak boleh marah? Nggak bisa seperti itu. Kemudian kita berbalik mengatakan, ya saya boleh marah karena saya kan bapakmu. Nah, kamu belum boleh marah karena kamu adalah anakku. Ya, ini memang nggak bisa dibantah antara status bapak dan anak. Tetapi itu bukan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah memberikan contoh. Sang Buddha sendiri pada saat membabarkan Dhamma, yang pertama kali, Sang Buddha menjelaskan tentang 4 kesunyataan mulia di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Beliau menyebutkan bahwa 4 kesunyataan mulia ini setelah diketahui baru dilaksanakan dan diajarkan. Jadi bukan teorinya, tapi beliau mengajarkan hal yang sudah beliau laksanakan. Beliau mengajarkan hal yang bukan hanya beliau ketahui, tetapi beliau sudah jalankan di kehidupan sehari-hari. Jadi orang melihat contoh nyata. Ya, kalau sekarang misalnya Anda badannya kurus kerempeng, kemudian Anda menjual obat untuk pemekar otot ataupun untuk orang nge-gym, ya nggak laku. Tapi ketika Anda badannya memang gagah perkasa, kemudian Anda jual obat yang memang untuk memperbesar otot, walaupun Anda nggak pakai, Anda akan dipercaya. Kenapa? Karena orang melihat, wah ini ada buktinya ini. Ya, nah jadi mengajarkan kepada anak membutuhkan bukti, mengajarkan Dhamma, misalnya mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Nah ini Anda kurangi ketamaannya dulu, kebenciannya, kegelapan batinnya, supaya anak memahami, atau supaya lebih jelas ya. Ketika Anda menjalankan Pancasila Buddhis, Anda jalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga Anda bisa mengatakan, nah, Papa ini sudah jalankan sila, coba kamu ikut. Nah, jadi dia tahu, oh iya ya papahnya. Nah, kemudian kerelaan, banyak berbuat baik, berdana misalnya, atau apa ya, Anda berwihara misalnya. Anda jadikan contoh. Jangan nyuruh anaknya ke wihara, papa mamanya aja nggak pernah ke wihara, atau bapaknya nggak pernah ke wihara. Kalau nyuruh anaknya ke wihara, ya bapaknya mulai dulu dengan ke wihara. Sampai anaknya sendiri sungkan, oh papa aja yang sibuk masih ke wihara, apalagi saya. Oh papa saja yang sibuk masih baca parita dan meditasi, apalagi saya. Jadi
Jadikan diri Anda sebagai contoh. Itu intinya. Demikian, mudah-mudahan Saudara Edward yang dari Medan ini juga selalu tanya loh, setiap kali saya ada acara. Bagus banget, Anda bisa nanti berkenalan dengan teman-teman dari Taiwan. Mudah-mudahan kalau Anda ke Taiwan juga bisa bertemu dengan mereka semua. Mantap, terima kasih. Silakan. Mantap. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi ini ada pertanyaan terakhir ya teman-teman. Karena banyak yang mau tanya, jadi saya hitung 1, 2, 3. Yang paling cepat yang maju ya. Enggak. Angkat tangan aja. Oke. Kalau ini barbar ya. Oke. 1, 2, 3. Komargo duluan. Oke. Kemudian Komargo dipersilakan. Wah, ini mantan ketua kita nih. Mantan dong, sekarang kan penasihat ya mestinya nih. Ya, selamat pagi Bante, Waktu Nama Budaya, selamat Waisak Bante. Nah, selamat Waisak juga. Ya. Terima kasih Bante atas pencerahannya hari ini. Jadi setelah mendengar sharing Dharma dari Bante, tadi saya merasa bahwa sebenarnya kita belajar Buddhism itu mengarah ke netral gitu Bante ya. Tapi tadi sambil saya renungkan begitu, sepertinya kita hidup di dunia ini mungkin karena karma kita, kemudian kita jatuh di habitat yang kurang tepat untuk mengarah ke arah netral itu. Karena apa? Di dunia ini sepertinya dalam perjalanan kalau netral aja, biasa-biasa saja, sepertinya kurang menarik, kurang colorful gitu Bang, hidup itu. Drama, film, apapun tuh selalu ada epicnya, dibuat dramatis, ada perjuangan dan sebagainya begitu. Nah, semacam itu membuat saya berpikir sepertinya kita hidup di dunia ini untuk mengondisikan ke arah netral itu mungkin bisa dicapai, tetapi upayanya mungkin perlu yang sangat ekstra begitu Bante. Nah, mungkin Bante bisa memberikan semacam motivasi lebih kepada kami, terutama anak-anak muda, supaya di dunia yang fana ini yang lebih suka dengan yang colorful, yang dramatis, yang ada epicnya, itu kita bisa membawa batin kita ke arah yang lebih netral gitu Bante. Terima kasih. Baik, wah Saudara Sumangga ini luar biasa sekali ya. Pendiri juga loh ini, pendiri ITBC loh ini. Ya. Nah, sebetulnya kita tuh tidak salah lahir ya. Kita ini bukan salah tempat lahir, tidak. Kita ini ya lahir di dunia ini dengan colorfulnya ini tidak ada yang salah, tidak ada problem. Cuman kita nanti seperti benih teratai yang jatuh ke lumpur dan tidak protes dengan lumpurnya ini, tidak menyesali lumpur yang tempat bertinggal ini, tetapi justru menggunakan lumpurnya ini untuk tumbuh. Kita tidak pernah memusuhi lingkungan. Sejak zaman Sang Buddha itu, dunia ini juga colorful. Ya, Anda misalnya lihat Pangeran Siddhartha ketika di istana, ya colorful toh. Ya, banyak penarinya, semuanya, harta tahta wanita sedemikian banyak, luar biasa. Itu kan colorful sudah dengan berbagai hal. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha ini keluar dari istana dan kemudian setelah berusaha, berjuang, akhirnya mencapai pencerahan. Tapi kan beliau tetap tinggal di dalam dunia yang colorful ini. Bertemu dengan para raja, bertemu dengan para wanita, dengan berbagai kalangan. Ya, bahkan termasuk ada wanita yang dari kalangan atas itu, ya, yang Ambapali dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya colorful, cuman batinnya tetap seimbang. Ingat, di dalam Dhamma itu bukan menolak dunia, tetapi menyikapi dunia. Jadi, bukan berarti kita mematikan perasaan. Salah ya. Jadi, kita tidak mematikan perasaan, tapi kita memahami. Jadi, kalau Anda sekarang misalnya mengenal media sosial misalnya, ya, dengan yang viral-viral tadi, Anda bukan berarti menolak. Oh, saya tidak mau pakai HP supaya nanti saya tidak mengerti yang viral. Wah ya, nanti dikira umat Buddha ini malah jadi aneh. Oh, umat Buddha ini bukan makhluk purba yang tidak mengerti apa-apa. Bukan. Umat Buddha ini umat yang tetap keep up dan tetap berjalan beriringan dengan kemajuan zaman. Jadi
kita juga mengerti kemajuan zaman, tapi menggunakan kemajuan zaman ini, memilih kemajuan zaman ini digunakan untuk hal yang positif, bukan untuk yang negatif. Makanya tema ini saya cocok, yaitu dia membawa cahaya spiritual ke dalam realita dunia. Jadi realita dunianya tidak kita ubah, tetap colorful, tetap epic, tetap dramatik. Tetapi kita membawa cahaya spiritual. Artinya apa ini sekarang? Saya bukan ikut hype-nya ataupun ikut apa ya. Jadi terombang-ambing mudinya itu tadi loh. Bukan mudi yang saya maksudkan tadi ya. Di awal itu tadi kan kita ini kan kadang senang lalu membuat keputusan, stres membuat keputusan. Ini yang kita tahan dulu. Dan tidak sulit-sulit banget karena kita hanya sering mengucap saat ini saya sedang apa. Sehingga ketika yang colorful ini muncul, kita lalu menyadari, oh ini harusnya saya sikapi seperti ini. Ini baik saya sebarkan, ini tidak baik ini saya tahan. Ini sikap kita seperti itu. Jadi ada berita positif kita bagikan, berita negatif kita hindarkan. Jadi saya tetap pakai HP, saya tetap ikut berita-berita, mengikuti berita-berita terbaru misalnya, ikut kemajuan zaman, ikut fashion, lihat fashion bagaimana, kita tetap harus lihat itu. Ya, sehingga ketika kita diajak ngomong juga kita ngerti, dunia politik kita juga tahu, dunia fashion tahu, teknologi kemajuannya juga tahu, hal-hal yang lain juga tahu, tetapi batinnya tetap seimbang. Memang agak sulit, kenapa? Karena emosi kita ini sering kebawa. Satu contoh misalnya, Anda nonton drama yang tadi dikatakan epic-epic itu, contohnya miniaturnya adalah drama serial. Kadang-kadang drama serial itu kita ke bawah, yaitu apa? Ikut nangis dan marah. Kalau pemainnya itu sedih, wah kita nangis ya, sampai keluar air mata, sampai tisunya habis. Tapi kalau pemainnya itu tokoh antagonis, wah kita juga benci sekali. Padahal nanti kalau kita nonton behind the scene, kita kecewa banget loh. Ternyata mereka yang tadi musuhan, jengkel, emosi sampai kita pengen marah, itu keluar lagi, kalau itu keluar lagi, aku benci sekali. Loh, ternyata di luar mereka baik-baik, ngobrol, minum-minum, santai. Jadi kita ini diombang-ambingkan. Nah, sekarang kita ketika nonton drama itu tetap nonton, tapi batinnya seimbang, memahami bahwa itu semua adalah tontonan. Nah, gimana sekarang? Inilah saat ini saya sedang apa itu. Tapi saya tetap nonton dan saya tetap menikmati tontonan itu. Kenapa? Karena yang baik nanti saya bisa jadikan pelajaran, yang negatif saya bisa abaikan. Kan seperti itu. Jadi kalau kebencian misalnya, tokoh antagonisnya keluar dan saya muncul kebencian. Kemudian saya merenungkan dalam diri, orang itu membuat sakit hati saya di bagian mana? Kan tidak ada. Kan orang itu hanya pemain saja. Kenapa saya harus membenci dia, bikin karma buruk? Nah, tapi kalau saya suka sama si B ini, loh, tapi padahal nggak kenal, ya nggak apa-apa, kan ini kan karma baik. Saya menimbulkan pikiran-pikiran yang positif. Jadi, hal-hal yang positif kita kembangkan, hal yang negatif kita bisa hindarkan. Begitu, baik. Jadi, bukan menolak dunia ya. Umat Buddha tidak pernah menolak dunia karena kita bukan manusia purba. Tapi, umat Buddha tetap berjalan seiring dengan kemajuan zaman, dengan keseimbangan batin, ketenangan batin, ibarat biji teratai, tidak menyesali jatuhnya ke lumpur, tetapi justru menggunakan lumpur ini untuk maju, justru melihat kemajuan dunia ini untuk melatih diri kita semakin maju di dalam pengurangan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, memilih yang baik sebagai yang baik, memilih yang tidak baik juga sebagai yang tidak baik. Demikian Romo. Semoga berbahagia.